Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, rencanamu indah bagi kami. Amin. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Thank you. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Salam, salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini bangsa kita dan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk di daerah kita, sedang menghadapi yang namanya dilema. Apa itu dilema? Saya akan bacakan di dalam Alkitab, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehari-hari. Dilema artinya adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Situasi yang sulit dan membingungkan. Dilema juga diterjemahkan buah simalakama. Jadi hari-hari ini kita terpaksa untuk menikmati yang namanya buah simalakama. Mau tidak mau kita makan buah simalakama. Oleh sebab itu kita membutuhkan sikap yang
yang seharusnya kita ambil di dalam menghadapi dilema ini. Dan sikap itu adalah sikap saling, bukan saling menyalahkan, bukan saling menghakimi, bukan saling menuntut pihak lain, bukan saling menggigit, tapi saling apa? Paling tidak ada sikap saling di dalam kita menghadapi dilema. Sikap saling yang pertama adalah sikap saling memahami atau saling mengerti. Di dalam Daniel atau kitab Daniel 12 ayat yang ke-10 di sana dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita belajar menjadi orang yang bijaksana, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang memahami. Memahami apa? Memahami situasi dan kondisi yang sedang terjadi melanda hidup kita, melanda bangsa kita. Sikap yang pertama dalam menghadapi dilema adalah sikap untuk saling memahami. Ingat, dilema sedang dirasakan oleh semua orang. Rakyat biasa seperti saya menghadapi dilema. Para pengusaha menghadapi dilema. Para petinggi, para pejabat mulai dari presiden sampai tingkat yang paling bawah menghadapi dilema. Meskipun jenis dilemanya berbeda-beda. Kita kalangan bawah dihadapkan dengan dua dilema. Di satu sisi kita ingin tetap mengikuti aturan pemerintah, tapi di sisi lain kebutuhan hari-hari, kebutuhan perut tidak bisa ditunda. Ada dilema yang harus kita hadapi. Para pengusaha sedang menghadapi dilema. Di satu sisi saya yakin kepengin rindu mengikuti, mentaati aturan pemerintah, tapi di sisi lain usahanya harus tetap jalan, karena ini menyangkut kebutuhan hidup, kebutuhan vital dari banyak sekali orang. Terlebih lagi para pejabat negeri ini, terlebih lagi Bapak Presiden sedang menghadapi dilema yang luar biasa. Karena bukan hanya memikirkan satu dua orang, tapi memikirkan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin keluarganya sendiri malah nggak dipikir. Justru karena memikirkan bangsa Indonesia. Semuanya sedang menghadapi yang namanya dilema. Nah, karena semuanya sedang menghadapi dilema ini, betapa pentingnya kita untuk memiliki sikap saling memahami, saling mengerti. Ingat sebagaimana firman Tuhan tadi dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Bangsa kita sedang menghadapi ujian. Saudara sedang menghadapi ujian. Kita sedang menghadapi ujian. Dan kita harus lulus menghadapi ujian ini. Caranya gimana? Mari kita belajar untuk bijaksana. Kita belajar untuk saling memahami, saling mengerti bahwa dilema sedang dihadapi oleh sebagian besar penduduk negara kita, bahkan penduduk dunia. Jadi itu sikap yang pertama yang seharusnya perlu kita ambil dalam menghadapi dilema. Sikap yang kedua adalah sikap saling memperhatikan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ketika pemerintah mengambil keputusan dengan ditetapkannya PSBB di tahun yang lalu, kemudian sekarang PPKM darurat, saya yakin ada dilema yang luar biasa. Karena di satu sisi pemerintah memikirkan banyak orang, di satu sisi pemerintah kepengen sehat, tapi di sisi lain pemerintah juga kepengen masyarakatnya makmur. Tapi terpaksa pemerintah harus mengambil satu keputusan di antara dua keputusan yang sama-sama sulit.
Oleh sebab itu, kita perlu saling memperhatikan. Ketika pemerintah mengambil keputusan PPKM, dan puji Tuhan pemerintah juga mengambil keputusan untuk apa? Memberikan banyak jenis bantuan-bantuan, baik kebutuhan harian maupun obat-obatan dan sebagainya. Dan bukan hanya pemerintah, mari di antara kita juga belajar untuk saling memperhatikan. Kita buka mata, mungkin dia dekat dengan kita. Kita buka telinga, ada orang-orang di sekitar kita mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Kita sendiri mungkin sedang butuh, tapi mari kita belajar untuk saling peduli, untuk saling memperhatikan. Yang sedang susah bukan hanya kita, tapi semua orang sedang menghadapi kesusahan yang sama, sedang menghadapi problem yang sama, sedang menghadapi masalah yang sama, sedang menghadapi dilema yang sama. Mari kita saling untuk memperhatikan. Hal yang ketiga, sikap yang seharusnya di dalam menghadapi dilema adalah yang ketiga, saling mendoakan atau saling memberkati. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16 di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berhenti untuk saling menghakimi, berhenti untuk saling menuntut pihak lain, berhenti untuk saling menyalahkan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita berlutut untuk saling mendoakan. Kita doakan kanan kiri depan belakang kita. Terlebih lagi kita doakan para pengambil keputusan, para pengambil kebijakan. Kita doakan pemerintah kita. Kita doakan para pemimpin negeri ini. Mereka sedang pusing 7 keliling. Kita doakan supaya keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat dan benar. Kita doakan supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan, hikmat secara khusus kepada para petinggi negeri ini untuk menyelesaikan segala masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh negeri ini. Lebih baik kita bersatu dalam doa, kita unity dalam doa demi kesehatan, demi keselamatan bangsa kita. Ini yang justru akan mendatangkan berkat bagi bangsa kita. Lebih baik kita memberkati Indonesia, kita memberkati para pemimpin kita memberkati kota kita melalui lidah kita, melalui berkat yang kita ucapkan dengan bibir kita. Saya percaya cepat atau lambat berkat Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan akan dinyatakan atas bangsa kita, akan dinyatakan atas kota kita, akan dinyatakan atas gereja yang Tuhan percayakan pada kita, akan dinyatakan buat masyarakat seluruh Indonesia. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia-Mu buat setiap kami. Biarlah Engkau terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang mengerti, memahami, pribadi yang mau terus saling memperhatikan dan saling mendoakan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dilema yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kasih, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah di Roh Kudus senantiasa dinyatakan
buat setiap kita, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.